Hai guys, perkenalkan nama saya Nibros Belvando. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Simak video berikut ya. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Ya, lihat teman-teman bisa lihat sendiri di PPT tersebut ada tabel. Kali ini menjelaskan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga, desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi berkompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, dalam kurung peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan, mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesainan pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dana alat ukuran yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Ya, ini adalah contoh dari perbandingan kemampuan dan kompetensi. Di situ bisa kalian lihat hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesainan pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakini pada saat mempresentasi isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien,
memotivasi penguatan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukur yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran, peralatan yang tersedia, dan pimpinan satuan pendidikan mendapatkan kelulusan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang sudah menonton, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Thank you.